Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat guru, perkenalkan saya Setiawati SPDI, guru Bahasa Inggris SMA Negeri 6 Kabupaten Berau. Saya juga merupakan salah satu dari mahasiswa PBG dalam jabatan kategori 1 Universitas Mula Warman tahun 2022. Pada kesempatan ini saya ingin membagikan hasil praktik baik saya atau best practice dengan metode STAR dalam pembelajaran di kelas yang sudah saya lakukan. Selamat menyaksikan. Kegiatan best practice ini saya lakukan bertempat di SMA Negeri 6 Berau yang terletak di Jalan Betet, Desa Labanan Jaya, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Sekolah yang terletak kurang lebih 35 km dari pusat kota Tanjung Redep ini berdiri sejak tahun 2008. Adapun tujuan yang ingin saya capai pada best practice ini adalah meningkatkan motivasi siswa untuk berani tampil mempresentasikan hasil karyanya menggunakan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan scientific terintegrasi TIPEC. Berdasarkan pengalaman mengajar saya di SMA Negeri 6 Berau, saya menemukan bahwa sebagian besar penguasaan bahasa Inggris murid saya atau siswa saya dan motivasi siswa untuk mampu mempresentasikan hasil karyanya masih sangat rendah. Kondisi tersebut dilatar belakangi atau terjadi karena beberapa hal sebagai berikut. Kurangnya motivasi belajar siswa, kepercayaan diri, pengetahuan, dan kemampuan dasar bahasa Inggris siswa masih rendah, atau saya sebagai guru belum menyajikan suasana pembelajaran yang menyenangkan dan menantang dengan menerapkan model dan pendekatan pembelajaran yang tepat. Langkah-langkah yang saya lakukan untuk menghadapi tantangan-tantangan tersebut yaitu memilih model PBL dan Scientific Approach terintegrasi TIPEC dalam pembelajaran, mendesain RPP sesuai dengan sintaks model pembelajaran PBL, menyiapkan perangkat mengajar selain RPP seperti media, handout, LKPD, dan perangkat evaluasi, dan yang terakhir, menerapkan rules yang disepakati bersama dalam kegiatan pembelajaran di kelas. Model pembelajaran problem-based learning saya anggap sesuai dengan karakteristik dan materi yang akan didiskusikan. Karakteristik siswa di SMA Negeri 6 Berau lebih menyukai pembelajaran yang disajikan dengan variasi kegiatan yang beragam. Selain itu, juga harus memuat transisi kegiatan, baik kegiatan individu maupun kegiatan kelompok. Jadi, saya memilih model pembelajaran problem-based learning untuk menumbuhkan inisiasi, menjadikan siswa lebih mandiri, percaya diri, juga meningkatkan keaktifan siswa karena terlibat langsung dalam pembelajaran atau bersifat student center. Dampak dari aksi yang sudah saya lakukan menunjukkan hasil efektif karena mampu menyajikan pembelajaran yang menantang bagi siswa sehingga siswa mampu memahami materi yang sedang dipelajari dengan baik. Mereka juga mau dan tanpa malu-malu melakukan presentasi. Respon siswa terhadap kegiatan pembelajaran juga sangat baik. Hal ini terlihat dari semangat dan peran aktif siswa dalam mengikuti semua kegiatan di kelas, dan pada refleksi, siswa juga mengatakan bahwa mereka sudah memahami materi dan merasa senang dengan mengikuti pembelajaran. Respon positif lainnya terhadap pelaksanaan aksi 2 saya juga dapat sahabat guru lihat di beberapa testimoni berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. How are you this morning? I'm good, Miss, and you? Oh, Alhamdulillah, I am great, I am well, I am good, just like you. Okay, who is the leader of the class? Who is he? Where is he? Yang mana? Yes, you. Amirul, would you like to lead doa or prayer, please? Yes, Miss. Yes, Miss. Amirul mau memimpin doa, mari kita berdoa bersama. Amirul?
Before we study, let's we pray together. Pray, begin. Pray, finish. Thank you so much, Amiro. Welcome. You are very soft. Lembut kalian kedua satu ini. Okay, I'm really glad to see you today, and then you look so prettier than before. Kalian terlihat lebih cantik ya kan? Have you use a new skincare? You look so glowing today. Ya kan? Do you agree? Oh, glowing. Okay, thank you Amiro sudah memimpin doa hari ini. Now I want to check our attendance list today. Anybody absent today? Artiana, Alusia, Maria, the R6. Did you still remember? Do you still remember our last material? Anybody still remember? Oke, semuanya masih ingat jenis-jenis caption? How many caption? How many kinds of caption do you remember? How many? Ada berapa jenis caption yang Anda ingat? Six. Six itu tangannya di mana? Oh benar. Six caption. Sebutkan sama-sama. One. Identification bar. Line. Pintar Dika. Summary. Terus expanded. What next? Quotes. Terus group identification. Iya, itu salah satu materi yang kita pelajari minggu lalu. Termasukkah sudah kita pelajari how to make caption? Belum ya. Oke, materi minggu lalu kita membahas tentang caption, jenis-jenisnya. Terus yang tadi dibilang Thomas, we studied the structures, the language features. What next? The definition, and then the social function, and the last, the kinds of caption. Ya, masih ingat kan? Oke. Terus sekarang kita juga akan membahas. We still talk about caption today. Hari ini materi kita masih tentang caption. Ibu minta izin share PPT ya. Is that clearly for you? Can you see that clearly? Bisa jelas terlihat? Anybody want to read? Kalian mau baca? Mengidentifikasi fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan dalam bentuk teks caption terkait gambar atau foto sesuai dengan konteks penggunaannya. Kita punya 4 tujuan pembelajaran. Nah, lalu what is our learning step? Itu yang pertama. Kelihatan tak? We will identify the text, specifically caption text, ya. Next, what is that? Louder please. Compare about these pictures. How many captions you can find from this? There are how many? 6 ya. Ada yang lompat nomornya ya. Oke, 6 captions. Silakan jawab pertanyaannya. Please answer the questions. What caption do you like most dari all of the captions? Reading is a vacation for the mind. Jadi mind kita vacation atau berlibur ketika reading gitu. Terus ada lagi nih kata Plato, knowledge is the food of the soul. Apa knowledge?
ilmu pengetahuan is the food, adalah makanan adalah makanan for the soul, makanan untuk jika you grouping on the table, ya. This is the white group, blue group, yellow group. Apakah ini caption yang good or bad? What do you think? Kalau menurut bagian-bagiannya, do you think is it good caption or not? Good caption. Perhatikan cara mengerjakannya. Setiap mengerjakan sesuatu, dilihat dulu the instruction-nya. What is the instruction? Baik, kita akan bahas ya, siapapun boleh menjawab. Tapi untuk kesempatan kita ini, yang menjawab 2 orang. Yang menjawab 2 orang dari yang sudah menjawab ya. Believe Indonesian third President B.J. Habibie present place. Please, jadi X gitu ya. Same, you have the same answer. Sama. Is it easy caption or really complicated caption? Easy, gampang dipahami ya, yang ini ya. Baik, tepuk tangan untuk kalian semua. The activity 3 ya. B activity 3. Kalau ibu salah sebut tolong dicek. Say thank you for Dita. Look at me. See what is the instruction. Instructionnya apa? Ibu lihatkan dulu di slide. Okay? Jadi berkelompok, you can divide, bisa berbagi job, divide job. Lagu apa ya? Students have discussed about giving and offering help chapter in the class. Okay, as I said before, anybody want to give your response or your objection or your criticism, critics or advice maybe for group yellow? How do you think? How do you think about their caption? Is that good caption? Good caption. Complete caption? Yes, complete caption. Kenapa kok bisa complete caption? Yang penting sudah langsung paham gitu. Coba baca sekali lagi. Kayaknya mereka terpukau dengan how you pronounce. You are really good in pronunciation ya. English French dan buat 5W 1K. Terima kasih Lulu. Thank you, Lulu. You deserve to. Karena hari Jumat ya, kita Jumat berkah, anggap saja begitu. Oke, disebutkan oleh Lulu, kata Lulu hari ini kita membuat caption harus bagus, harus pakai perasaan
gampang? Sebagian gampang, sebagian tidak. Kenapa tidak gampang? Kenapa Miru? Nanti kalau yang agak kesulitan kita lihat di evaluasinya ya. Sekarang coba lihat di HP-nya, Teknologi sudah share untuk evaluasi. Dikerjakan, itu hitungan detik saja, menit saja mungkin karena sangat mudah ya. Yang Teknologi sudah share, yang dulu bersamaan dengan yang dulu. Yang Google Form, yang dulu. Coba check again, kerjakan. Coba nanti ngecek lagi. Kayaknya perlu diperbaharui. Sip. Kalau nanti yang ini bisa mengerjakan ulang, boleh sore hari ya. Misalnya nggak punya data atau apa. Now student, siapa yang bisa memberitahu ibu? How do you feel when you study about caption? Bagaimana ketika Ananda tadi belajar tentang caption hari ini? What do you feel? Apakah saya merasa tertekan? I am under pressure? Atau you feel happy maybe? Atau bu saya dimarahin dia terus? Ada yang begitu kan? Bagaimana perasaan Anda? Happy? Agak sulit yang mana? Agak sulit untuk menulis caption berbentuk extended karena kompleks penjelasannya juga detail. Saya senang menulis identifikasi bar atau Pandas karena mudah bersama. Saking groginya ditulis kalimat-kalimatnya sama si Bima. Menurut Bima expanded agak sulit ya, karena perlu effort lebih dibandingkan words atau identification bar. So, okay, Bima, good job. Baik, Ananda, serangkaian kegiatan kita sudah kita pelajari hari ini. Nah, minggu depan Ibu minta tolong your duties, your assignment untuk tugas minggu depan. For this week, seminggu ini Ananda amati, observe, nonton berita apa yang sering muncul di dalam minggu ini. Yang sering muncul di dalam berita, bukan gosip and infotainment ya. Jangan lihat silet, no. Berita, news. Berita apa yang sering muncul dalam minggu ini? Oke? Itu tugasnya. Untuk hari ini, terima kasih banyak. You are really impressive and tepuk tangan kita semua. Baik, setelah ini kembali ke kelasnya masing-masing dengan rapi, dengan baik, dan Ibu akhiri. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hermansyah SPD, selaku Kepala SMA Negeri 6 Berau. Sekolah kami berada di Kampung Labanan, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur. Syukur Alhamdulillah pada tahun 2022 ini ada beberapa guru di kami yang mau mengikuti kegiatan PPG kategori 1. Di antaranya adalah Ibu Setiawati SPDI yang mengajar bidang studi bahasa Inggris. Untuk komitmen dan disiplin tidak perlu diragukan lagi karena Ibu Setiawati sudah mengajar di kurang lebih 13 tahun di SMA Negeri 6 Berau. Untuk jarak rumah Ibu Setiawati dengan sekolah kurang lebih 35 km. Tapi dengan ikhlas Ibu Setiawati pulang pergi menggunakan kendaraan bermotor dengan resiko berkendaraan yang sangat berbahaya sekali. Tapi dengan ikhlas, Ibu Setiawati dapat melalui itu semua dengan baik demi
untuk kemajuan pendidikan di Kampung Labanan. Apresiasi dan penghargaan kami berikan kepada Ibu Setiawati. Dalam proses KBM, Ibu Setiawati menggunakan metode Problem Based Learning atau EBL dengan pendekatan saintifik. Fungsinya untuk merangsang siswa untuk dapat berperan aktif dalam proses belajar mengajar baik secara individu ataupun kelompok. Selama pendampingan, kami menilai Ibu Setiawati sudah bisa menjalankan tugasnya dengan baik. Untuk itu, kami menilai bahwa Ibu Setiawati sudah layak dan berkompeten untuk menjadi seorang guru yang profesional. Jadi kami mengharapkan Ibu Setiawati dapat lulus dengan predikat yang baik. Demikian yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Haji Agus Salim. Saya adalah orang tua murid dari anak kami yang bernama Haji Firza Adiasta yang bersekolah di SMA Negeri 6 kelas 12 MIPA 2. Setelah saya melihat tayangan video PPL kedua Ibu Setiawati, saya merasa senang karena saya lihat anak-anak tidak ada yang ribut sendiri. Mereka memperhatikan pelajaran dengan sangat baik dan dalam diskusi juga menjaga sopan santun dan etikanya sebagai murid. Selain itu pula terlihat murid-murid menjadi aktif dan juga tidak malu-malu untuk maju ke depan. Mereka semangat dan berani tampil di depan kelas dan membacakan jawaban-jawaban mereka. Saya juga melihat anak-anak pada dalam setiap kegiatan di dalam kelas, ketika ada yang berisik, Bu Setia cepat tanggap memberi teguran dan mengingatkan aturan dalam diskusi kelompok dalam proses belajar mengajar, sehingga anak-anak tidak sempat gaduh, ngobrol sendiri. Aturan sangat jelas disampaikan di awal dan penerapannya sesuai dengan disampaikan. Materi pelajaran yang mudah dimengerti terbukti dengan anak-anak yang mampu menjawab ke depan tanpa takut dan penuh percaya diri, tanpa ada rasa ragu-ragu, sehingga pembelajaran bisa berjalan baik dan aktif. Harapan kami sebagai orang tua murid, semoga pembelajaran bahasa Inggris khususnya di SMA Negeri 6 di kelas 12 MIPA 2 dan di kelas-kelas lain selalu berjalan baik dan lancar dan bisa mendapat apresiasi dari murid-murid yang lain. Mungkin demikian yang bisa saya sampaikan selaku orang tua murid. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, saya Sidranu Simpo, wali murid atas nama Markus Morris, ingin menyampaikan pendapat dan testimoni saya tentang pembelajaran yang dilakukan oleh guru pelajaran bahasa Inggris, yaitu Bu Setiawati. Menurut saya, pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Setia sangat memberi pengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan diri anak saya. Siswa tidak merasa ragu, apalagi takut untuk ikut serta aktif di kelas, sehingga siswa terlatih untuk melakukan tugas dengan baik dan bertanggung jawab. Diskusi siswa dalam kelompok maupun presentase dari perwakilan kelompok juga menjadikan siswa lebih berani, terampil, dan melatih kekompakan dan kerjasama yang baik antar siswa. Bu Setia juga dikenal sebagai guru yang dekat dengan siswa. Anak kami mengaku tidak merasa takut ketika belajar bahasa Inggris di kelas, karena proses pembelajaran tidak kaku dan menegangkan. Terlebih akhir-akhir ini setelah mengikuti PPK, anak kami menyampaikan bahwa cara mengajar yang dilakukan oleh Bu Setia menjadi lebih baik lagi. Siswa menjadi lebih aktif dan termotivasi untuk menjawab pertanyaan maupun presentase dengan percaya diri. Terima kasih.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yustika Dwi Wardani, siswa SMA Negeri 6 Berau, dan saya mengikuti pembelajaran bahasa Inggris dari Bu Setia. Menanggapi pembelajaran yang sudah dilakukan di kelas kami, menurut saya sangat baik untuk diterapkan kegiatan belajar selanjutnya karena memacu siswa dalam bersikap aktif dalam pembelajaran. Materi yang disajikan cenderung membuat kami lebih percaya diri dalam memberikan tanggapan terhadap jawaban maupun presentasi kelompok lain. Kami menjadi lebih saling menghargai hasil diskusi kelompok lain, juga semakin terampil dalam menyampaikan opini maupun hasil diskusi dengan presentasi yang percaya diri. Keberhasilan kami dalam menyelesaikan LKPD atau lembar kerja semakin baik dan meningkat. Kami senang belajar dengan bahasa Inggris dengan teknik mengajar Bu Setia baru-baru ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Yunisa, salah satu siswi dari kelas 12 MIPA 3 SMA Negeri 6 Berau. Dan saya mengikuti pembelajaran di kelas mata pelajaran bahasa Inggris yang dibimbing oleh Ibu Setiawati SPDI. Pengalaman saya dari pembelajaran yang saya ikuti, cara pembelajaran seperti ini sangatlah bagus bagi kami para siswa karena menurut saya ini lebih memicu kami untuk lebih berani tampil dan memaparkan apa yang sudah kami pahami. Materi yang disajikan menuntut kami untuk aktif baik membaca, mencari informasi dari sumber web maupun lainnya. Kami juga dibimbing untuk dapat berdiskusi dengan baik serta berani mempresentasikan hasil caption kelompok kami tanpa ragu-ragu. Kami tidak merasa takut keliru maupun malu karena saat kami presentasi, kelompok lain menyimak, mengkoreksi, dan memberikan komentar positif untuk kami dengan aturan yang jelas, yaitu kritik pada kelompok yang presentasi harus santun dan membangun, sehingga kami merasa percaya diri saat presentasi karena tidak takut diremehkan, diolok-olok, atau dijatuhkan. Diskusi dan presentasi dari kelompok juga meningkatkan kekompakan, toleransi, penghargaan, serta kerjasama kami dengan teman lainnya. Dalam kelompok ini bercampur antara teman-teman yang pintar maupun yang kemampuannya biasa saja, sehingga bisa saling melengkapi satu dengan lainnya. Kami semakin suka belajar bahasa Inggris. Sekian testimoni dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Faktor keberhasilan dari strategi yang dilakukan adalah dengan pemilihan model pembelajaran PBL yang berhasil menciptakan pembelajaran yang efektif dan menyenangkan sehingga siswa dapat lebih mudah memahami materi pembelajaran. Saya berterima kasih kepada dosen pembimbing saya dan juga kepada guru pamong kami yang telah sangat memberikan banyak sekali bimbingan dan arahan sehingga kami mampu untuk memilih model pembelajaran yang tepat untuk kami aplikasikan di sekolah kami. Saya juga berterima kasih kepada pihak sekolah seperti kepala sekolah, siswa-siswi maupun orang tua siswa serta rekan sejawat yang sudah memberikan support sangat baik kepada kami selama proses pelaksanaan best practice ini. Setelah didapatkan hasil yang diharapkan, maka tindak lanjut yang harus dilakukan oleh saya sebagai guru yaitu perlu meneruskan menggunakan model PBL dalam kegiatan pembelajaran ke depannya. Saya pun akan menggunakan model pembelajaran inovatif lainnya dalam sajian pembelajaran saya di masa yang akan datang. Nah, sahabat guru, demikianlah best practice dari saya. Saya berharap video ini dapat memberikan manfaat dan juga inspirasi dimanapun sahabat guru berada. Salam semangat, tetap sehat untuk terus membersamai dan mendidik generasi bangsa, generasi hebat, generasi beradab, generasi bermartabat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum.